Di Indonesia, stereotip berdasarkan suku bangsa kayaknya udah lumrah banget. Semua orang juga udah tahu orang Batak itu galak atau orang Padang itu pelit. Tapi kalau ditanya kenapa, ya mungkin jawabannya emang dari sananya begitu. Nah, meskipun gak mewakili semua, tapi ini adalah contoh-contoh kecil stereotip yang ada di Indonesia. Ya, Kenapa? soalnya mereka kalau ngomong keras, jadi kayak marah-marah gitu. Yes. Karena ya itu intonasinya kan yang keras. Sebenarnya bukan galak sih, tapi karena intonasinya yang keras jadinya tuh kelihatannya galak. Karena kan identik tuh intonasi tinggi dengan galak, dengan marah-marah, jadinya dikiranya tuh galak. Ya, soalnya mereka ngomongnya cenderung keras, walaupun ngomong biasa juga keras. Terus kayak rasanya kalau ngomong sama mereka kayak dimarahin gitu. Enggak sih, karena kalau misalkan orang Minang kan juga cara ngomongnya juga keras gitu kan. Orang Batak tuh juga keras ngomongnya, tapi kan setiap daerah tuh kan beda-beda. Nah, kalau orang Jakarta mungkin orang Sunda, orang Jawa kan dia lebih lembut, lebih apa gitu. Jadi setiap daerahnya pembawaannya sejak kecil mungkin gitu. Iya, karena cara bicara mereka kasar dan ya mungkin kayak semua, tapi kebanyakan aku temui itu kayak gitu. Terus tonnya tuh naik gitu, jadi kelihatannya kasar. Iya, menurut kasar juga. Karena ya cara bicaranya emang tinggi. Tidak. Kenapa? Kalau orang Batak mungkin nggak galak, tapi cara mereka berbicara nadanya tinggi. Iya, kalau galak nggak, tergantung orang masing-masing sih menurut saya. Enggak sih, mungkin karena cara bicaranya, suaranya gede, tegas, itu jadi kayak kesannya galak, kesannya bentak-bentak kayaknya, tapi Kalau menurut gue sih enggak, soalnya gue pernah kayak pacaran sama orang Batak. Terus dia tuh lembut kok, maksudnya kayak cara ngomongnya, terus cara bagaimana dia memilih kata untuk menyampaikan sesuatu ke orang atau ke gua gitu. Jadi kayak menurut gue nggak semua orang Batak itu galak atau kasar gitu. Mungkin kebanyakan ya, cuman nggak semua orang Batak galak. Mungkin itu cuman kayak intonasinya, ngomongnya keras gitu paling. Enggak, Kenapa? karena sepengalaman saya sih orang Padang nggak pelit, suka berbagi malah. Enggak, karena teman-teman saya itu orang Minang, jadi dan gak pelit. Jadi enggak bohong itu. enggak, malah mereka dermawan sih, soalnya mereka banyak uang karena suka bisnis. Enggak, semua orang Minang pelit sih. Karena bukan pelit ya, tapi ini buat menjelaskan juga bukan semua orang Minang itu pelit, tapi dia itu tuh caranya tahu cara mengatur uang tuh gimana, nanti berkeluarga gini gitu, bukan pelit. Menurut aku pribadi enggak ya, orang Minang bukan pelit, cuman dia lebih bisa untuk mengatur pengeluaran gimana apa pokoknya. Menurut aku enggak. Maksudnya pelit setiap orang kan beda-beda ya. Kayak bisa jadi kayak maksudnya pelitnya antara orang yang benar-benar ada uang dan tidak ada uang kan beda. Jadi kayak ya itu mungkin caranya dia buat ngatur keuangannya dia aja. Gitu berkami Jadi ya. menurut aku nggak pelit. Intinya. Nggak. Mungkin ada beberapa yang pelit, tapi itu balik lagi ke masing-masing. Soalnya saya juga kenal orang Minang yang baik, sering minjemin uang atau traktir gitu, Kak. Semuanya stereotipnya langsung semuanya. Enggak. Yang aku temuin sih belum ada ya orang Minang yang pelit. Cuman kalau misalnya mungkin ada, tapi oknum-oknum aja. Orang Minang pelit itu enggak banget, soalnya gue sendiri orang Minang. Karena ya orang mikir orang Minang itu pelit itu mungkin karena ngelihat kayak orang Minang tuh banyak yang jualan, terus kayak memikirkan duit segala halnya tentang uang. Tapi sebenarnya nggak semua orang Minang seperti itu gitu. Kayak kalau gua sendiri sebagai orang Minang, kayak kalau ada teman yang kesusahan ya gua pasti bantu gitu.
orang Minang pelit. Enggak juga, cuman emang beredar di masyarakatnya karena mungkin dia suka jualan gitu, kayak perhitungan banget dalam jualan kan perlu dihitung bener-bener ya. Jadi mungkin orang pada bilangnya orang Minang pelit, tapi enggak juga, nggak semua. Ya, saya Cina. Iya sih, karena mereka tuh bener-bener dari kecil udah ditanemin gitu kan, biar kayak semua tuh bisa dijadiin bisnis dan buat kayak gimana cara mereka sukses, makanya mereka dagang. Ya, rata-rata soalnya mereka dari keturunan sebelum-sebelumnya, dari nenek moyangnya juga berdagang, jadi mereka kayaknya udah pro dalam bisnis. Iya. Kenapa orang Tionghoa ya? Ya, Cina. Karena mungkin emang udah dari negara dia emang begitu, makanya dia tuh apa ya, mungkin dari cara dia ngelola bisnis, mungkin dari keturunan apa gimana gitu, akhirnya dia mengembangkan itulah tuh. Jadi kayak berusaha untuk mengembangin usaha-usaha yang udah dikasih mungkin sama keluarganya, dari didikan keluarganya atau sebagainya gitu. Menurut aku iya banget tahu. Buktinya mereka kayak menguasai di segala sektor perekonomian. Pasti dia paling tinggi ya. Iya, rata-rata orang Tionghoa yang saya temui emang mereka pandai dalam berbicara, pandai dalam mengelola uang dan lain-lainnya. Ya, itu ya soalnya kayak produk-produk Cina kan banyak, habis itu kayak toko-toko tuh emang banyak kan yang punya Cina, terus mungkin mereka emang punya ilmunya, jadi kayak udah gitu. Itu benar. Soalnya persaingan orang Minang dalam perdagangannya adalah orang Cina atau orang Tionghoa. Itu dia, mereka saling persaingan dagang itu sangat besar, apalagi di daerah Tanah Abang, Mangga 2, itu orang Tionghoa sama orang Padang itu bersaing banget untuk perdagangan di Indonesia ini. Betul sih itu, karena Indonesia aja udah banyak kayak yang nguasain tuh orang Tionghoa gitu, Shindo gitu, kayak banyak banget yang dagang dan sukses gitu. Iya. Soalnya dia dibayar untuk membela orang. Enggak sih, peduli pada uang enggak, tapi mereka itu peduli dia harus menang gitu loh. Jadi bukannya peduli uang, tapi dia itu harus menang, dia tuh pengen menang banget. Mungkin sebagian besar iya, soalnya karena pekerjaan mereka untuk memenangkan klien mereka, jadi mungkin mereka harus menang, jadi apapun caranya harus menang. Mungkin di semua pengacara ya, mungkin ada pengacara yang mungkin sebagian yang pengen menang gitu di acara pengadilan, tapi bukan hanya berfokus pada kliennya, tapi mungkin karena kekuasaan apa sebagainya, mungkin tidak semuanya gitu. Tergantung, tapi kebanyakan iya, karena dia akan membela itunya kan, kliennya, jadi ya akan manipulatif lah. Enggak, ada pengacara yang seperti itu karena bergoda uang, tapi ya ada yang enggak juga, karena banyak kok pengacara yang ngebela keadilan tanpa mau dibayar sama sekali. Enggak semua pengacara sih, mungkin itu emang cuman beberapa aja, cuman banyak juga kok pengacara yang emang negakin keadilan itu. Iya, benar. Soalnya gimana ya? Nggak mau naik ya, pasti setiap pekerjaan itu tujuannya menghasilkan duit. Apalagi menjadi pengacara, kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ada tujuannya untuk uang ya. Itu aja sih. Itu oknum nggak sih? Jadi nggak semuanya pengacara itu hanya peduli pada uang, dia kayak lebih fokus ke kliennya gitu, kayak nanganin kasusnya. Tapi emang tugasnya pengacara kan dibayar, jadi ya nggak semuanya peduli sama uang. Enggak juga, bapak saya. Soalnya nggak semua polisi tuh siap 24 jam ngebantu masyarakat juga sih, kayak mereka punya urusan mereka masing-masing. Enggak, karena dari berita-berita yang sudah
ada belakangan ini itu malah kayak enggak banget, polisi itu malah enggak bisa mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik. Enggak, soalnya kadang tuh ada polisi yang pengen jadi polisi karena pengen jabatan aja gitu loh. Jadi kayak bukan karena pengen mengabdi kepada masyarakat, tapi pengen dapat jabatan dan dihormati. Jadi mereka tuh enggak mengayomi masyarakat dengan benar. Enggak sih, enggak selalu ya. Bisa kita lihat di fenomena saat ini tuh juga polisi itu kalau nggak viral dia nggak bakalan mau bantu kita dulu gitu. Jadi ya semua polisi yang langsung kayak kan harus 2 kali 24 jam dulu kan baru polisi mau bergerak. Walaupun kayak gitu pun nggak semua polisi yang bakal selalu bantu masyarakat. Harus viral dulu baru dia bantu gitu. Kayak gitu sekarang. Enggak banget. Enggak, no. Ya. Ya pokoknya enggak. Terima kasih. Jadi kita makasih. Enggak. Kalau di Indonesia, kalau yang tempat lain mungkin nggak mungkin sih ya, karena ada, tapi tergantung juga sih, ada polisi yang baik, ada polisi yang enggak. Enggak, menurut aku enggak semua ya. Mungkin kalau misalnya emang kalian punya uang, jadi kayak kalian punya kuasa gitu loh. Jadi kalau misalnya polisi tuh menurut aku ngebantunya kalau misalnya udah viral atau ya punya uang gitu. Nggak terlalu sih menurut gue, karena nggak apa ya, apalagi polisi lalu lintas itu ngeselin banget. Jadi nggak semua polisi bisa siap untuk membantu masyarakat. Enggak juga, karena pernah ngalamin di negeri ini ya, di negeri ini khususnya di Indonesia, orang terdekat tuh ada kasus gitu sama tetangga dan nggak jalan gitu kasusnya kalau nggak dikasih uang, makanya harus nyogok dulu baru dikasih uang, baru jalan itu kasus, baru kayak dikasih sanksi itu tetangganya yang ganggu banget gitu. Terus kayak ternyata bener kata orang polisi tuh kayak uang, tapi emang nggak semuanya, cuman yang pernah dialamin itu ya nggak siap melayani masyarakat. Oke, makasih.